Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul disucikan, dimurnikan, dan diuji. Terambil dari kitab Daniel 12 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang-orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, seringkali ketika kita mendengar kata disucikan, dimurnikan, dan diuji, kita langsung berpikir tentang penderitaan, kesulitan, atau pergumulan hidup. Namun dalam Daniel 12 ayat 10, ketiga proses itu justru dipakai Tuhan untuk membentuk umatnya menjelang penggenapan rencananya. Latar belakang Daniel 12 adalah masa-masa yang sulit bagi umat Allah. Daniel menerima penglihatan tentang kesukaran dan berbagai peristiwa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Namun di tengah semuanya itu, Tuhan mengingatkan bahwa banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji untuk membuktikan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan memakai proses itu untuk membentuk mereka. Sedangkan orang-orang fasik akan berlaku fasik dan mereka tidak memahaminya. Adanya proses penyucian, pemurnian, dan pengujian tersebut. Yang pertama, disucikan, dipisahkan bagi Tuhan. Disucikan berarti dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia telah dibenarkan dan menjadi milik Allah. Namun dalam perjalanan hidup, Tuhan terus menguduskan umatnya agar semakin serupa dengan Kristus. Di zaman sekarang, proses penyucian itu terjadi ketika kita belajar berkata tidak terhadap dosa dan ya kepada kehendak Tuhan. Tuhan memakai firman-Nya untuk menegur kita, dan Roh Kudus menunjukkan area hidup yang perlu diperbaiki. Penyucian bukan proses yang nyaman, tetapi proses yang diperlukan. Kedua, dimurnikan seperti emas dalam api. Kata dimurnikan mengingatkan kita pada emas yang dimasukkan ke dalam dapur peleburan. Tujuannya bukan menghancurkan emas, melainkan menghilangkan kotoran yang melekat padanya. Demikian juga Tuhan sering memakai tekanan hidup, misalnya kegagalan, kekecewaan, pergumulan keluarga, masalah kesehatan, tantangan pelayanan, untuk memurnikan iman kita. Seringkali kita lebih mengenal Tuhan dalam masa kesulitan daripada dalam masa kenyamanan. Api ujian tidak dimaksudkan untuk membinasakan orang percaya, tetapi untuk memperlihatkan kualitas iman yang sejati. Yang ketiga, diuji membuktikan keaslian iman. Ujian bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru seringkali ujian menjadi bukti bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Seperti seorang guru menguji muridnya, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk melihat pertumbuhan dan kesiapan mereka. Demikian pula Tuhan mengizinkan berbagai ujian untuk membentuk kedewasaan rohani. Dalam dunia yang semakin jauh dari nilai-nilai firman Tuhan, orang percaya diuji setiap hari. Apakah kita tetap jujur ketika semua orang berkompromi? Apakah kita tetap setia ketika iman kita ditertawakan? Apakah kita tetap percaya ketika doa belum dijawab? Disitulah iman kita diuji. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini banyak orang menginginkan keberhasilan dan berkat tanpa mau melalui proses. Namun, firman Tuhan menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani selalu melalui proses, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Penyucian membentuk karakter kita, pemurnian membersihkan iman kita, ujian membuktikan kesetiaan kita. Karena itu jangan segera menganggap setiap kesulitan sebagai tanda bahwa Tuhan menjauh. Bisa jadi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya tertarik membuat kita nyaman. Tuhan sedang membentuk hidup kita menjadi kudus, murni, dan berkenan kepadanya. Dan ketika kita tetap setia dalam proses itu, kita akan semakin bertumbuh menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.